Ya, Anda kembali di Dialog Jurnal Siang, dan sebelum kita lanjutkan dialog, kita akan lihat dulu informasi berikut ini. Ya, jumlah pembantu rumah tangga di Jakarta sebanyak 3,56 juta jiwa. Sementara di Indonesia 10,7 juta jiwa dan di luar negeri sebanyak 6,2 juta jiwa. Ya, kemudian arus urbanisasi pada tahun 2010 sebesar 49,8% dan di tahun 2015 diperkirakan arus urbanisasi akan mencapai 53,5%. Dan ini akan terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2035 diperkirakan arus urbanisasi terjadi 66,6%. Ya, dan menurut Kepala BKKBN Fasli Jalal, arus urbanisasi dari desa ke Jabodetabek pasca Lebaran 2014 akan meningkat 200 sampai dengan 300 ribu orang dan setiap tahun ini ada kecenderungan untuk terus naik. Ya, kita sudah saksikan bersama tadi data juga sudah mengatakan bahwa terus mengalami kenaikan. Kalau tadi Ibu Irna kan mengatakan juga memang jumlahnya juga terus permintaan itu karena demand-nya tinggi, kemudian otomatis juga orang-orang akan itu menarik mereka untuk datang ke sini. Tetapi yang tadi kita kembali lagi ke tema kita bahwa harus bijak. Nah, tadi sudah di screening di awal. Nah, bagaimana kemudian proses selanjutnya untuk mereka menghasilkan suatu orang-orang atau ART yang siap bekerja dan tidak menimbulkan masalah ke depannya? Ya. Kita ada semacam perjanjian keanggotaan ya. Jadi ketika mereka datang, itu pertama sekali mereka harus mengisi satu formulir ya, yang disebut dengan perjanjian keanggotaan ya. Jadi di situ nanti ada semacam peraturan-peraturan apa hak dan kewajiban dia bekerja seperti itu. Di situ juga nanti akan dijelaskan bahwa bagaimana etika, sopan santun, kemudian cara bekerja di rumah customer, itu semua tercakup di dalam perjanjian keanggotaan antara perusahaan kita dengan tenaga kerja tersebut, seperti itu. Yang paling ditakutkan memang adalah kriminalisasi, ya Mbak ya, kriminalisasi. Jadi saya untuk proteksi itu memang ada satu macam pasal tertuang di dalam perjanjian keanggotaan bahwa apabila mereka melakukan kriminalisasi itu mereka bersedia diproses oleh yang berwajib, seperti itu. Oh begitu. Itu harus ada, saya sebutkan, sebab kalau masalah jasa tenaga kerja ya, mereka bekerja kadang ada customer komplain, tapi kalau sejauh pekerjaan itu ketidakcocokan, itu bisa kita berikan solusi pergantian seperti itu. Tapi kalau mereka sudah berani berbuat kriminalisasi, itu sudah repot urusannya. Nah, jadi memang sebaiknya di awal itu yang perlu menurut saya ya, di yayasan untuk kita mencegah tindakan kriminal ya, seperti itu. Itu yang paling penting. Jadi itu kita tekankan sekali dan mereka tanda tangan di atas materai. Itu wajib seperti itu. Baik. Nah, dan juga satu juga yang sebelumnya bahwa jelas asal usulnya itu diketahui ya, karena tadi berupa KTP dan kartu keluarga yang identitas yang harus mereka sertakan. Seperti itu. Nah, kemudian sebelum mereka bekerja, apakah ini ada program pelatihan khusus atau bagaimana Bu Irena? Iya, kalau untuk housemaid itu kita ada semacam briefing ya, briefing singkat sebelum mereka bekerja. Kemudian ada pelatihan yang memang bukan dalam satu hari pelatihannya, karena mereka kan kalau apalagi infal ya, mereka datang pagi sore sudah diambil. Tapi paling enggak dari agensi kita sudah menyiapkan aturan-aturan ketika mereka datang tuh mereka dilatih dulu ya, mereka bagi piket, cara memasak, kemudian mencuci, menyetrika ya, kemudian kita juga briefing mereka semua ya, bagaimana aturan masuk ke rumah customer itu gitu, sebab nggak semua customer kita itu mereka boleh masuk begitu aja gitu ya, karena ini kan orang baru gitu, orang baru yang masuk ke kota yang dia belum tahu ini customer siapa, seperti itu. Jadi itu memang harus kita jelaskan di depan semua, sehingga ketika mereka bekerja, mereka itu terpakai kerjanya, seperti itu. Oke, Bu Irena, ini tanpa bermaksud untuk berburuk sangka seperti itu, tapi juga kan banyak kita jumpai atau ada beberapa kasus lah modus kejahatan, tindak kejahatan yang menggunakan modusnya itu adalah mereka masuk dulu sebagai asisten rumah tangga seperti itu, kemudian ya bisa berbulan-bulan kemudian mereka memantau dan mereka kemudian melakukan tindakan kejahatan seperti itu. Nah, antisipasi dari yayasan selain tadi menggunakan perjanjian seperti itu? Iya, sejauh ini sih di tempat kita belum ada ya. Saya juga takut sekali kalau itu terjadi seperti itu. Tapi ya sampai
hari ini sudah 10 tahun di Tiara Kasih Bunda, tindakan seperti itu tidak ada. Kenapa? Karena kita sponsornya atau marketing yang datang ke kantor kita itu, mereka wajib punya identitas. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka itu adalah sponsor atau marketing yang permanen di kita. Jadi dia bukan hanya datang sekali terus next time dia hilang, timbul tenggelam, gitu, nggak seperti itu. Jadi dia seperti karyawan kita gitu loh. Dan kita memang tahu rumahnya. Kita kan juga ada survei ke lapangan ya, 3 bulan sekali kita survei sponsor ini, marketing ini, dan memang ya salah satu menghindari mengambil ART supaya tidak terjadi kriminalisasi, paling tidak memang harus mengambil melalui yayasan. Itu yang pertama. Sebab apa? Ada perjanjian keanggotaan, ada perjanjian kerja, di mana di situ ada pasal-pasal apa sih fungsi yayasan ini, ya, sebagai mediator antara customer dengan tenaga kerja. Persoalannya adalah banyak juga kita jumpai di ibu kota ini yayasan juga yang atau penyalur ART yang juga kredibilitasnya bisa dikatakan meragukan lah seperti itu tanpa kita sadari ya. Tapi nanti bagaimana cara agar calon pengguna ini bisa memilih penyalur-penyalur yang benar-benar baik nanti kredibel nanti di segmen berikutnya. Bu Erana, pemirsa, kami akan segera kembali, tetap bersama kami.